Halo adik-adik, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Lause. Pada pagi hari ini kita harus bersyukur kepada Tuhan karena kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Kita masih bisa beribadah seperti biasa walaupun secara online. Baik adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, Lause meminta kita bersama-sama kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini. Tuhan masih begitu baik di dalam kehidupan kami, sehingga kami masih bisa beribadah walaupun masih secara online, tapi kami bersyukur kasih anugerah Tuhan masih menyertai kami sampai hari ini. Tuhan, berkatilah Lause kami yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang pakai, Tuhan yang juga berbicara kepada kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Tuhan, lembutkanlah hati kami juga supaya kami boleh mendengarkan firman Tuhan, tapi kami tidak hanya menjadi pendengar dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami pun juga berdoa ya Tuhan untuk teman-teman kami, semuanya dimanapun mereka berada, biarlah Tuhan yang memberikan mereka hati yang mau taat dan setia kepada Tuhan sehingga boleh bersama-sama kami beribadah pada pagi hari ini secara online. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan diri kami semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama mengangkat satu pujian, yaitu Mars Sekolah Minggu kita. Mari kita sama-sama mengangkat pujian ini. Sekarang akan memuji Tuhan kembali. Kita puji Tuhan lebih semangat lagi. Kita angkat satu pujian, yaitu Yesus pokok dan kitalah caranya. Mengapa Yesus dikatakan pokok? Karena dia adalah sumber kehidupan kita, dan kita sebagai caranya, kita harus terus berada bersama-sama dengan Tuhan. Karena ketika carang berada di luar daripada pokok, maka ia akan menjadi carang yang mati. Tetapi ketika dia bersama-sama dengan pokoknya, yaitu ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, maka kita akan menjadi carang yang hidup. Bahkan kita akan menjadi carang yang berbuah. Mari kita sama-sama angkat pujian ini lebih semangat lagi. Dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya.
kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Mari kita ulang pujian ini sekali lagi dari awal. Yesus pokok dan kitalah caranya. Pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Baik adik-adik, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama mengangkat satu pujian lagi, yaitu Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Seperti yang kita ketahui, kita sudah begitu lama, sudah hampir 1 tahun, kita tidak bertemu secara fisik, dan begitu banyak mungkin ada teman-teman kita, ada saudara-saudara kita yang sakit, yang saat ini biarlah kita juga melihat di begitu banyak masalah yang terjadi, tetapi Tuhan tetap bersama dengan kita. Maka kita tidak berhak mengeluh kepada Tuhan, karena Tuhan telah memberikan yang paling berharga, yaitu anaknya Yesus Kristus. Oleh karena itu, karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita, maka kita juga wajib mengasihi Tuhan kembali. Mari kita sama-sama angkat pujian ini. Ku mau cinta Yesus selamanya.
tadi kita telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Lause mengajak kita untuk kembali berdoa, meminta pimpinan daripada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang baik, seperti pujian yang telah kami naikkan, biarlah Tuhan setiap pujian yang kami naikkan itu sungguh-sungguh berasal dari hati kami. Bukan hanya sekedar pujian bahwa kami mengatakan kami mau tetap mencintai Yesus, tetapi biarlah pujian itu boleh menjadi benar-benar berasal dari hati kami, bahwa di dalam tengah badai apapun kami akan tetap mengasihi Tuhan. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mohon Tuhan pimpin setiap anak-anak-Mu yang mendengarkannya di rumah secara online. Biarlah Tuhan yang boleh mempersiapkan hati mereka sehingga mereka boleh menerima firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh ibadah ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan Tuhan. Dan juga untuk Lause yang akan menyampaikan, biarlah Tuhan yang pakai dan Tuhan yang berkata-kata, sehingga anak-anak yang mendengarkannya boleh mengerti ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan, yaitu tentang berjanji. Nah, Lause percaya adik-adik dan teman-teman semuanya sudah sangat sering mendengar kata janji. Contoh, oke, nanti kita janjian ya jam 5 untuk ketemu di satu tempat. Oke, saya berjanji akan begini. Nah, sebenarnya janji itu apa sih? Pernah nggak adik-adik berjanji? Pernahkah kita berjanji lalu kita menepatinya ataupun tidak menepatinya? Ada satu kisah di dalam Alkitab, yaitu tentang Yakub dan Laban. Pada saat itu, mereka sedang bersama-sama dan tiba-tiba mereka membuat sebuah janji. Di dalam kitab Kejadian, pasal yang ke-31, di ayat yang ke-43 sampai 55, di situ ada diceritakan tentang perjanjian antara Yakub dan Laban. Adik-adik juga boleh baca di dalamnya bahwa mereka berjanji untuk tetap menjaga anak-anak mereka dengan baik. Nah, di mana mereka ada membuat sebuah mezbah, dan itu adalah zaman-zaman dulu itu orang kalau udah berjanji itu juga termasuk memberikan janjinya di hadapan Tuhan. Nah, ketika kita berjanji, contoh ya, misalnya kita kalau dalam kehidupan itu kita berjanji itu ada dua, yaitu kita berjanji kepada diri kita sendiri dan kita juga berjanji terhadap orang lain. Nah, di mana contohnya ketika kita berjanji terhadap diri kita sendiri, yaitu adalah tentang contoh, pada malam hari kita sudah belajar nih, besok mau ujian, kita udah belajar, kita sudah membaca semua pelajaran kita. Nah, ketika saat itu kita juga ingin berjanji, wah, saya berjanji pada diri saya besok kalau ujian saya tidak mau menyontek, karena saya sudah belajar begitu keras. Oleh karena itu saya harus benar-benar mengerjakan soal dengan kemampuan saya sendiri. Ketika kita berkata seperti itu, kita sudah berjanji terhadap diri kita sendiri. Nah, tidak banyak orang ataupun banyak daripada sebagian orang itu selalu susah sekali menepati janjinya. Contoh, pada saat yang tadi kita berjanji terhadap diri sendiri, oh iya, saya nggak mau nyontek. Tahu-taunya soal ujiannya susah. Terus gak ada lagi bahan yang saya pelajari itu keluar di ujian. Saya sama sekali gak bisa. Apakah saya harus tetap menepati janji saya? Ketika saya berjanji, kan gak ada yang tahu. Cuman saya aja yang tahu. Gak ada yang tahu saya berjanji untuk tidak menyontek. Nah, mulailah iblis bekerja untuk menggoda kita, untuk melanggar janji kita. Ketika kita berjanji, apakah tidak ada yang tahu? Jangan lupa, mata Tuhan melihat kita. Menyontek adalah perbuatan baik atau perbuatan yang jahat. Itu adalah perbuatan yang salah. Oleh sebab itu, Tuhan suka nggak kalau kita berbuat sesuatu yang salah? Tuhan sudah pasti tidak suka. Ketika kita sudah belajar, tetapi kita tidak mempercayai diri kita sendiri dan mempercayai pimpinan Tuhan, lah, saya belajar, tapi kok soalnya nggak keluar ya, gimana dong? Nah, di saat itulah iman kita teruji. Apakah kita mau menepati janji kita atau tidak?
Nah, pada saat itu kita juga sudah berjanji bahwa kita tidak akan melakukan kesalahan. Ketika ada satu lagi hal janji, yaitu ketika kita berjanji dengan orang lain. Tidak usah yang muluk-muluk. Contoh, ada teman kita yang berulang tahun dan kita akan membuat satu kejutan kepadanya. Nah, lalu kita menelepon teman-teman kita, "Hey, nanti kita jumpa ya di kafe ini jam segini, jam 5 kita akan kumpul, kita akan membuat birthday party untuk teman kita." Nah, tahu-taunya kita nyampenya jam 5.30. Itu menepati janji atau enggak? Sudah pasti enggak. Karena kita janjinya itu adalah jam 5. Nah, banyak sekali orang menganggap janji itu adalah hal yang sepele. Temennya ngerti kok, kan aku telatnya cuma setengah jam, nggak lama. Tuhan ngerti kok, kan aku nyonteknya cuma 1 kali ini. Kebetulan saya udah belajar sih, cuman mata pelajarannya nggak ada yang keluarnya entah apa-apa. Saya belajarnya itu kebetulan yang kalau di ujian nggak ada yang saya pelajari. Tuhan ngerti kok. Nah, seringnya kita menganggap Tuhan itu mengerti ketika kita melakukan kesalahan, yaitu salah satunya adalah tidak menepati janji. Tuhan itu bukan mengerti, tetapi kita yang membenarkan dosa kita sehingga kita menganggap Tuhan pasti ngerti lah, saya dosanya cuma 1 kok. Nah, bukankah di dalam Alkitab ada dicatat bahwa Allah itu adalah Allah yang suci? Tidak ada satu dosa pun yang bisa Dia terima ataupun masuk ke dalam kerajaan surga ketika kita kembali ke surga. Oleh sebab itu, adik-adik, jangan menyepelekan yang namanya janji. Ketika kita berjanji, berusahalah kita untuk menepatinya. Karena ketika kita tidak menepatinya, maka kita telah melanggar apa yang telah kita janjikan. Dan itu secara tidak langsung kita juga melanggar janji kita kepada Tuhan. Contoh, seperti menyontek tadi, ketika kita berjanji kepada diri kita sendiri bahwa kita tidak akan menyontek, maka secara tidak langsung ataupun secara langsung kita juga sudah berjanji kepada Tuhan, "Tuhan, saya tidak akan menyontek besok pada saat ujian." Tahu-taunya nyontek. Terus kita bilang lagi, "Tuhan ngerti dah, kan soalnya susah, saya nyonteknya juga cuma dikit kok." Nah, jangan sampai kita menjadi anak-anak yang membenarkan dosa kita dan mengharuskan Tuhan untuk mengerti apa yang menjadi dosa kita. Dosa kita itu adalah tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab Tuhan. Ketika Tuhan sudah memberikan segala-galanya kepada kita, termasuk anaknya yang tunggal untuk menebus dosa kita, sudah seharusnya kita lebih berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Kita bahkan juga harus menepati janji kita. Karena apa? Tuhan sendiri juga menepati janjinya. Apakah janji Tuhan? Yaitu memberikan kita keselamatan. Jadi jangan beranggapan, Tuhan ngerti kok. Itu bukan karena Tuhan ngerti, tapi kitalah yang seperti membenarkan diri kita bahwa Tuhan itu mengerti. Ya, tidak luput bahwa kita adalah manusia yang berdosa. Tetapi ketika kita tahu itu adalah hal yang berdosa dan tetap kita lakukan, itu namanya kita melawan Tuhan. Jadi adik-adik, ketika kita mengetahui bahwa kita tetap harus menjaga janji kita, baik itu kepada diri kita sendiri ataupun orang lain, yang terutama adalah ketika kita berjanji kepada Tuhan. Adik-adik, dari cerita pada pagi hari ini, kiranya kita dapat kembalikan segala kehidupan kita untuk memuliakan Tuhan. Janganlah menggunakan alasan-alasan yang menurut kita benar untuk membenarkan bahwa Tuhan itu mengerti kita. Yes, Tuhan pasti selalu mengerti kita. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi keluh kesah kita. Tapi bukan berarti ketika kita berbuat dosa, kita minta juga Tuhan untuk mengerti kita. Dosa adalah dosa, dan tidak akan pernah bisa menjadi tidak berdosa ketika kita melakukan dosa.
Oleh sebab itu di dalam kehidupan kita selalu membutuhkan Tuhan. Biarlah kita juga belajar dari Yakub dan Laban yang selalu menepati janjinya satu dengan yang lainnya di hadapan Tuhan. Mari adik-adik, kita akan mengakhiri penyampaian firman Tuhan pada siang hari ini. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang telah kami dengar. Tuhan, kami bersyukur Tuhan masih begitu mengasihi kami. Biarlah ya Bapa, firman yang kami dengar, bahwa kami harus belajar menepati janji kami, baik kepada diri kami sendiri maupun kepada orang lain. Biarlah terutama kami harus menepati janji kami di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan, Engkau telah menepati janji-Mu terlebih dahulu, di mana Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal untuk memberikan kami keselamatan. Tuhan, ajarilah kami supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan, firman Tuhan ini boleh sungguh-sungguh kami dengar dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan diri kami semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, sebelum kita menutup ibadah online pada pagi hari ini, mari kita kembali mengangkat satu pujian, yaitu Hitung Berkat. Di mana pujian ini mengatakan kepada kita ketika kita lelah, ketika kita capek, ketika kita merasa kok hidup saya gini-gini aja, kok sepertinya pandemi ini gak berakhir-berakhir ya. Mari kita kembali mengingat bahwa di tengah-tengah pandemi pun Tuhan tetap menyertai kita. Tuhan tetap ada bersama kita. Ketika kita menghitung berkat daripada Tuhan, maka kita akan kembali memuliakan nama Tuhan. Mari kita sama-sama angkat pujian ini. Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Adakah berat bebanmu mendekat, dan salib yang kau pikul melelahkan? Hitung berkatnya pastilah kau lega, kau kan bergirang dan terus memujinya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitung berkat Tuhan yang tak terbeli, pahala di surga yang tak terbeli. Pergumulanmu di dunia, jangan pergi, Tuhan akan beserta. Yang mengirim malaikat yang menjaga, membimbing menghiburmu sampai surga. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Baik adik-adik, terima kasih karena kalian telah setia tetap mengikuti ibadah online ini. Sebelum mari kita sama-sama mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tetaplah jaga protokol kesehatan, tetap menggunakan masker dimanapun kalian berada, dan hindari kerumunan ya. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan.